Dot. Astagfirullahaladzim. Indah. Mbak Indah. Mbak Indah. Bangun, Neng. Mas. Neng, bangun nih. Neng. Bangun, Neng. Cek nadinya, Dot. Neng, bangun, Neng. Badannya dingin. Astagfirullahaladzim. Neng. Ya Allah. Neng. Bang Ilham kenapa itu, Bang? Neng. Bangun. Kayak jenut nadi. Serius, Dot? Serius? Badannya dingin. Iya, Dot. Mas Raihan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Aku udah kasih tahu warga, semua orang-orang, tapi nggak ada yang percaya. Dia dulu emang pernah membohongi kematiannya. Makanya sekarang Allah membuat orang tidak percaya atas kematian dia sebenarnya. Kalau mayat anaknya kayak gini, gimana ibunya? Gimana kalau kita coba cek longsor yang ada di kampung sebelah, yang semalam Pak Hansip bilang itu? Ayo. Diri, Neng. Bulu angkat, Bul. Bismillahirrahmanirrahim. Hot, kondisinya Budian parah banget. Dari ujung rambut sampai ujung kaki remuk semua. Mohon, Ham. Parah pisan. Apalagi baunya, Ham. Perengus. Dot, kalian itu jangan pernah ngomongin mayat ataupun orang yang sudah meninggal. Karena dia itu udah kembali bersama Allah dan juga amal ibadahnya. Astagfirullahaladzim. Nah, begitu tuh. Kalau orang yang suka bohong mah, matinya juga kagak ada yang percaya. Betul, Ki. Makanya semasa hidup kita jangan pernah berbohong sama orang lain. Sekali kita berbohong, sangat sulit membangun kepercayaan kepada orang lain. Ya udah, Bul, Dot. Angkat ya. Ya udah, yuk. Ayo, kita angkat yuk. Sampingnya ya. Hati-hati. Kang, hati-hati, Kang. Motor nggak bisa lewat. Terus. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini cangkulnya yang tumpul apa tanahnya yang keras sih? Aduh, jamblang. Jambul. Iya, jambul. Kamu teh seharusnya mikir. Dari sana sampai sini kita pacul aya yang mempan. Jadi jelas ya tah. Tanahnya yang keras. Bukan paculnya yang gak kuat. Mana lagi ya? Pegel nih kalau begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Bul, gimana, Bul? Bul, ini mau Dot sebenarnya kerja apa main-main sih? Itu dia yang saya heran, Pak Ustadz. Tanah di sini tuh mendadak mengeras saat kita mau cangkul. Udah bolak-balik, Pak Ustadz, dibetulin. Masih ya begini, oglak. Kita udah 115 kali kita betulin. Tak ada yang mempan tanahnya. Lu hitungin? Iya. Kalau saya pikir-pikir mah, kayaknya ini mayat ditolak sama bumi. Astagfirullahaladzim. Atau enggak gini aja, Pak Ustadz. Kita makamkan di tempat pemakaman yang pernah dipalsukan oleh si Raihan. Ham, jenazahnya 2 loh. 2, double. Kayak porsinya Odot lagi makan tuh. Medek aja. Enggak, kalau memang dalam keadaan darurat, diperbolehkan. Iya, Boleh, silahkan. Satu liang. Iya, Satu liang boleh. boleh, Tat. Iya. Ya udah kalau gitu kita kasih tahu ke keluarganya dulu. Biar saya sama Pak Ustadz aja kasih tahu. Ya. Ya, mari. Mari Pak Ustadz, saya Mari. tinggal dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
harus jadi anak yang soleh. Agar kamu bisa mengampunkan dosa-dosa ayahmu ya nak. Indah, aku ingin menebus segala kesalahanku sama kamu selama ini. Aku harap kamu mau tinggal bersamaku di rumah, membesarkan anak dalam kandungan kamu. Aku ingin kita menjadi saudara sekarang. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dosa membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan selalu memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Nauzubillah min dzalik. Halari, kau pengen bicara apa? Ilham, aku mau bimbingan kamu tentang agama Islam. Dengan senang hati, Halari. Aku bakal membimbing kamu soal agama Islam. Emangnya kenapa kamu tiba-tiba tertarik dengan agama Islam? Saya juga belum tahu, tapi rasanya hati ini mau mengenal lebih jauh tentang Islam. Alhamdulillah, Halari. Mungkin aja ini salah satu langkah pertama kamu agar kamu bisa mendapatkan hidayah. Apa artinya? Hidayah itu artinya petunjuk. Ya mungkin aja apa yang kamu rasakan di hati kamu sekarang itu bisa menjadi petunjuk agar kamu bisa menemukan jalannya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Aku seneng sih kalau Hillary mau belajar dan minta bimbingan tentang agama Islam sama Bang Ilham. Tapi kok kelihatannya jadi bikin Bang Ilham makin simpati ya sama Hillary. Carmilla kenapa kelihatan ke orang bingung gitu ya belakangan ini? Apa gara-gara dia mikirin pertunangan yang gagal itu? Jaga, kamu yang sabar ya sayang. Yang kuat ya nak ya. Mau bawa kamu ke dokter ya. Jaga. Bu Yanti, Jaka kenapa? Jaka sakit keras. Tolong bantuin aku dong Aisyah. Bawa dia ke rumah sakit. Kalau gitu biar Aisyah yang nganter ya, puskesmas. Ayo cepat. Jaga, sabar ya sayang ya. Nuh, ya. Jaga. Seperti yang kamu tahu, keadaan perusahaan kita akhir-akhir ini mengalami banyak saingan. Jadi dengan sangat terpaksa kita harus mengurangi jumlah karyawan. Dan terpaksa, kamu dipecat. Bapak pecat saya? Pak, saya ini kan udah kerja lama di sini, Pak. Kenapa Bapak nggak pecat aja si Diri masih Wawan? Dia itu kan pegawai baru, Pak. Saya paham, kamu sudah lama bekerja di sini. Tapi akhir-akhir ini, kinerja kamu itu menurun. Jadi dengan sangat terpaksa, saya harus memecat kamu. Pecat saya? Saya nggak terima, Pak. Ini sudah keputusan saya. Keputusan? Hah? Ya. Udah keputusan? Hah? Udah keputusan nih! Keputusan nih, Pak! Udah, sabar mana? Lihat, kamu dipecat. Dan kamu tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Rian? Rian? Kemana sih tuh anak? Rian?
Kemana sih tuh anak? Dari pagi gak kelihatan batang hidungnya. Ada apa ini? Papa, Rian pamit untuk mengasihkan diri beberapa hari untuk melupakan semua kesedihan ini. Papa nggak usah khawatir, Rian akan baik-baik aja selama Papa nggak blokir jatah jajan Rian di ATM. Love you, Papa. Rian. Ini pasti gara-gara anaknya Pak Lurah. Assalamualaikum. Pak Lurah. Pak Sasongko. Iya Pak. Gara-gara pembatalan pertunangan yang kalian lakukan, anak saya jadi kabur. Hah? Kabur? Kabur? Kok bisa kabur Pak? Pokoknya kalau sampai ada apa-apa dengan anak saya, kalian harus tanggung jawab. Sabar Pak, sabar. Saya tahu dengan masalah ini Bapak begitu sangat terpukul. Tapi teh saya berusaha untuk menemukan Rian ya. By the way Pak, saya mau bertanya sama Bapak nih. Terakhir teh Bapak ketemu Rian teh kapan? Ya, dari rumah kamu itu. Baik Pak Songko, saya akan berusaha sekuat mungkin mencari Rian Pak. Pak Songko, dimatiin. Pak, kok bisa Rian kabur? Bahaya banget, Pak. Silaturahmi kita sama Pak Sasongko itu nggak bisa panjang. Pokoknya Papa harus menemukan Rian, ya. Kita harus cari Rian sampai ketemu, Pak. Iya Mama. Nanti Papa cari di kantor, tenang aja. Tapi Papa janji ya, cari ya, harus dapet loh, Pak. Pokoknya gimana caranya, Papa harus menemukan Rian. Jangan sampai enggak, bahaya nih, Pak. Kalau Rian tidak bisa ditemukan, nggak boleh seperti itu. Ya, Pak ya, harus ketemu. Ya sudah Mama, ya sudah nanti Papa teh cari di kantor. Papa mau kerja. Nyari Rian di kantor Papa. Ma, Papa itu ke kantor kan mau kerja. Lagian ya kalau cari Rian di kantor yang ada itu malah nggak nemu, Ma. Iya juga ya. Ini semua gara-gara kamu sih. Semua jadi seperti ini nih. Nih kamu nih, kegatelan sih. Nempelin Ilham aja. Mama. Apa sih? Jangan begitu Mama, ini kan anak kita. Nggak boleh keras sama anak. Ya sudah Mama tenang saja ya. Nanti Papa cari ya. Papa tuh mau berangkat dulu. Sudah siang ini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, mari Bella. Assalamualaikum Bang Ilham. Waalaikumsalam, Mil. Bang Ilham maaf banget ya aku terlambat. Tapi ini aku udah di jalan kok menuju kelas. Oh nggak apa-apa. Aku tunggu ya. Iya Bang, sampai ketemu Bang Ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Ilham. Selamat siang, Hillary. Wah, kebetulan banget kamu akhirnya datang. Emangnya ada apa? Gini, aku pengen minta tolong sama kamu. Gimana kalau kamu ngajarin kelas ini kelas bahasa Inggris? Dengan senang hati Kang Ilham. Hanya sebentar saja. Soalnya saya mau mencari materi laporan karena di sini beberapa hari sudah nggak ada pemakaman. Emangnya kau pengen cari materi seperti apa? Belum tahu pasti, tapi mau tanya-tanya Mbak Asmaro sebagai pembuat nisan. Bagaimana menurut kamu, Ilham? Ide yang bagus. Ini aja, biar cepat, langsung ngajar aja ya. Ya, oke. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Berhubung Bu Mila belum datang, jadi saya gantikan dengan kelas bahasa Inggris yang diajar oleh Miss Hillary. Gak apa-apa ya? Silakan. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, are you ready for English? Ready. Kamu bisa bahasa Inggris nggak? I can speak English little. Jaka sayang, sabar ya. Sayang. Nanti.
Kamu bawa Jaka kemana? Kang, Jaka sakit keras, Kang. Aku mau ke puskesmas. Aduh, ngapain sih mau dibawa ke puskesmas, ha? Dibawa aja pulang ke rumah. Ntar juga sembuh. Udah deh. Tapi Kang, kalau nggak diobatin itu tambah parah penyakitnya. Aku nggak mau kenapa-kenapa sama Jaka. Kamu dengar? Kita tuh lagi nggak ada duit. Kamu ngerti nggak? Emang kau pikir di sana gratis? Kita lagi nggak ada duit nih. Kang Bara, tunggu Kang. Izinin Teh Hanti untuk bawa Jaka ke puskesmas. Kamu diem ya. Kamu nggak usah ikut campur. Ini urusan saya. Dia itu istri saya. Ya. Kang, tolong Kang bawa ke puskesmas. Kamu nggak mau. Udah, ayo ikut pulang. Tapi kasihan Jakanya. Diam. Aisyah, tolongin aku Aisyah. Aisyah. Ayo, naik. Jangan naik. Jaka. Udah diam kamu. Aku harus bawa Jaka ke rumah sakit. Diam. Jaka sakit parah, Kang. Stop dong. Udah kamu terjatuh loh. Kang, stop. Jaka kamu apa sih? Aku masih bawa dia ke rumah sakit. Kang, stop. Jaka, kita pergi. Sakit ya. Yasmi. Sayang. Astagfirullahaladzim. Papa. Ayo turun, Pak. Iya. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan nangis, sayang. Hampura ibu. Maafin. Maafin bapak saya, Teh. Bapak saya nggak sengaja, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf teteh. Hampura teteh. Teteh nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, tapi anak saya sakit, Pak Lurah. Ya sudah, kalau begitu kita ke rumah sakit aja sekarang ya. Ayo. Jaga. Aduh. Mau ke rumah sakit lagi. Mak, kasihan banget deh, Mak. Tadi anaknya lagi sakit. Bukannya disuruh berobat ke puskesmas, malah diseret-seret pulang. Mereka sakit perut? Kalau sakit perut kan minum air hangat atuh. Bukan, Mak. Tapi diseret-seret. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum atuh Ilham. Assalamualaikum, Nek. Tak gitu atuh. Waalaikumsalam. Tadi yang diseret-seret siapa, Aisyah? Ini, Mak teh tadi udah bilang kalau sakit perut tehnya minum air hangat. Bukan sakit perut, Mak, tapi diseret-seret. Itu Bang Ilham, tadinya teh Aisyah mau nganterin Teh Yanti, nganterin anaknya berobat. Tapi pas di tengah jalan ketemu sama suaminya. Jadi diseret-seret suruh pulang gitu. Astagfirullahaladzim. Kesian anaknya. Ya memang kasihan atuh kalau sakit perut teh kumaha? Apa tuh yang kasihan, Mak? Ya teh sakit perut. Bukan, Mak. Mak ambilin minum ya. Terus sebentar. Assalamualaikum Bang Ilham. Waalaikumsalam. Kamu seharian kemana aja, Mil? Anak-anak itu nungguin kamu loh. Tapi ternyata kamu malah nggak datang. Tapi untuk ada Hillary yang bisa ngegantiin kamu untuk ngajar mereka. Jadi gini Bang, tadi itu Papa hampir nggak sengaja nabrak Bayanti dan anaknya. Terus anaknya tuh sakit dan mau nggak mau kita harus bawa anaknya ke rumah sakit. Maaf ya Bang. Kamu sekarang ada di rumah sakit? Iya Bang, kasihan banget Bayanti. Dia sendirian mau nganterin anaknya yang sakit parah. Ya udah, aku kesana sekarang. Ya. Assalamualaikum. Kak Ilham pamit dulu ya, harus ke rumah sakit. Assalamualaikum. Jadi Bang. Ya, saya dua. Bunganya dua ya, Bang. Kecil aja ya Bang ya. Makasih ya Bang. Saya dua aja. Ini dua. Ya, dua. Ini deh satu ya. Walah, yang jualan air kotor kembang kok tambah banyak yo di sini yo. Lama-lama bisa bangkrut saya kalau setiap hari kayak begini. Terus nisan saya nggak ada yang beli dong. Aduh, biasa iki. Halo Mbak Asmaro, ramai ya di sini ya? Yo rame yang tuku air kotor kembang bukan jualan nisan saya. Aduh, kalau kayak begini setiap hari lama-lama saya jadi capek hati. Wah, Mbak Asmaro kalau capek minum dulu. Kebetulan saya ada air minum. Terus saya mau juga tanya-tanya. Ya wes, mau nanya-nanya aja mumpung saya lagi nggak ada kerjaan. Terus sembari nunggu yang pembeli datang. Padahal yo, saya itu bikin nisan tuh susah loh. Harus dicetak, harus dicat, harus tulis nama. Wes, pokoknya mumet. Tapi lihat yo, air sama kembang ngono wae kok bisa oke ya sing tuku yo. Heran aku. Tapi kenapa Mbak Asmaro nggak jualan air minum juga? Itu air bukan buat diminum. Tapi buat apa? Buat siram kuburan.
Siram kuburan? Tapi kuburan, kenapa harus disiram? Aduh, Ki Bule banyak takon kayak wartawan aja. Gini loh, Bule. Jadi tuh di Islam itu, sunnah Nabi itu kalau disiram air bisa jadi dingin, adem ngono loh. Nah, terus tempat kita kembali nanti itu juga bisa ikutan adem. Ada lagi, ditambah dengan bunga mawar, biar malaikat yang suka wangi-wangian itu juga datang. Terus ikut mendoakan orang yang sudah meninggal, ngono. Oke. Jangan diminum lagi. Mbak Asmara, jangan. Apa sih kue pelit mentoh? Aku bukan pelit, tapi... Tadi kan pertanyaanmu sudah aku jawab toh. Masa aku nggak boleh minum lagi? Tadi aku jangan ke sini. Beli air di jangan. Aku beli di sana di kembang itu. Di sini ke sini. What happen? Aya naon ini teh, ha? Ih, si Aki ikut campur aja. Itu tuh si Bule ngasih aku air minum tuh air siram kuburan. Hah? Minum air kuburan? Baru kali ini saya mendengar orang minum air siram kuburan. Bagaimana ya yang darling rasanya? Buas sampean ngetawain saya. Maaf Mbak, saya nggak sengaja. Mbak, Enggak, saya nggak butuh. Bikin kamu pergi aja sana, lu ngok sono. Ya yang Barbie, gimana anterin sama Angkim Put ya? Ya boleh Ki, boleh. Terima kasih. Ilham. Ada Ilham nggak jadi? Oke, assalamualaikum, Ilham. Yang Barbie, bagaimana ini Angkim Put? Aduh, ya yang Barbie. Emang enak dicuekin. Ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilham, kamu mau kemana? Aku mau ke rumah sakit nengok anak Teh Yanti. Boleh saya ikut? Boleh. Ayo. Udah. Tapi biarkanlah, Yayang Darling. Seperti pepatah mengatakan, tidak ada rotan akar pun jadi. Tidak ada Yayang Barbie, Yayang Darling pun Aki temenin biar kita romantis. Sopo sing mau ditemenin karo kowe? Oh, mau pakai kue sambil makan kue biar lebih romantis lagi. Ayo. Bola, lama-lama aku bisa kentir nemenin orang kentir. Bikin melintir. Asik. Teh Yanti, saya teh minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Hampir saja mobil saya menabrak Teh Yanti. Iya Pak Lurah, nggak apa-apa kok. Pak Lurah, saya berterima kasih ya karena Bapak teman nolong anak saya Jaka. Eta mah sudah menjadi kewajiban saya. Saya kan lurah di sini. Iya Teh, Teteh tenang aja ya. Yang penting sekarang Jaka sudah di tangan yang tepat. Tenang sih tenang. Tapi siapa ntar yang bayar biaya rumah sakit ini? Tenang, Mane mah tenang. Segala biaya rumah sakit ini biar saya yang nanggung. Bukan begitu Pak. Permasalahan keadaan juga lagi nggak baik. Saya tuh lagi nggak ada uang. Semuanya habis buat ngebayain dia. Apalagi saya juga baru di PHK. Apakah kamu di PHK? Iya, saya habis di PHK. Tabungan juga habis kan buat membayar dia semua. Ya Allah Kang, itu anak kamu juga, anak kita. Itu anak lo sama almarhum suami lo. Kang, kamu mau bawa anak lah? Mau pulang. Kang, kamu marah? Kang. Astagfirullahaladzim, ayah salah kayak gitunya. Teteh yang sabar ya. Tenang saja Teh Yanti ya, sabar. Saya akan membantu biar memudahkan Teh Yanti mengurus SKTM. Surat keterangan tidak mampu. Nah itu Teh surat bisa membantu meringankan biaya, ya. Terima kasih banyak Pak Lurah, terima kasih. Iya. Iya Teh, sementara lagi ngurus surat SKTM-nya, aku bisa kok jaga Jaka. Ya udah kalau gitu, aku pulang ya.
tolong aku nitip Jaka sama kamu. Jagain Jaka ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.